Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Bazara dengan NPM 212,307. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian saya tentang proposal yang bertemakan upaya hukum dalam menanggulangi peredaran narkotika tanpa izin di Indonesia. Langsung saja, saya latar belakang jadi dalam masalah ini. Saya menjelaskan tentang kemajuan teknologi di era yang modern dalam kehidupan masyarakat. Baik pria maupun wanita mempunyai keinginan menarik segala jenis produk kecantikan sangat mudah ditemukan di pasaran. Produksi kan harus memenuhi standar kelayakan serta memiliki izin edar yang dikeluarkan oleh Bepom dan Makanan atau Bepom. Seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat, konsumsi masyarakat terhadap skincare atau kosmetik meningkat. Di sisi lain, pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk skincare yang aman dan benar. Harga kosmetik yang bagus tergolong mahal, sehingga kadang banyak berkata pada pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan cara meracik atau menjual produk kosmetik dengan harga murah yang tidak memenuhi syarat atau diedarkan, karena banyak kaum wanita yang tergoda untuk membeli kosmetik dengan harga murah serta memiliki hasil cepat demi memperoleh kulit yang cantik dan glowing tanpa memikirkan dampak negatifnya. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah dan ruang lingkupnya. Jadi yang pertama itu bagaimana penerapan hukum pidana terhadap peredaran skincare ilegal tanpa Bepom di Indonesia. Yang kedua ada faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap peredaran skincare ilegal tanpa Bepom di Indonesia. Lalu yang selanjutnya tujuan dan kegunaan penelitian. Tujuan dan kegunaan penelitian kali ini adalah yang pertama dapat mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap konsumen yang menggunakan produk skincare atau kosmetik yang tidak terdaftar atau memasukkan izin Bepom beserta dengan solusinya. Selanjutnya ada jenis bersama. Yang pertama itu adalah pendekatan hukum. Jadi pendekatan hukum dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangan masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dalam pendekatan hukum pidana merupakan satu kesatuan yang diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana. Pendekatan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia agar kepentingan manusia terlindungi. Pendekatan hukum juga tidak akan bekerja apabila tidak ada pendekatan hukum. Menurut bab 1 pasal 1 Kitab Undang-Undang Acara Pidana atau KUHP, pendekatan hukum yakni terdiri dari penyidikan, penyidik, jaksa, penuntut umum, hakim, dan penasihat hukum. Selanjutnya, menurut Sujono Soekarto mengatakan bahwa pendekatan hukum adalah kegiatan menjelaskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan pemeliharaan dan mempertahankan kedamaian berkembang hidup. Selanjutnya ada upaya penanggulangannya, upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial dan nilai kebijakan atau upaya-upaya untuk mensejahterakan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Menurut GP Hovan-Gels, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan yang pertama ada penerapan hukum pidana atau criminal law application, yang kedua pencegahan tanpa pidana, prevention without punishment, yang ketiga mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat massa media atau influencing views of society and crime on crime and punishment or mass media. Upaya penanggulangan kejahatan juga dapat dilakukan secara preventif dan represif, yaitu yang pertama upaya preventif penanggulangan kejahatan secara preventif dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya atau tidaknya kejahatan yang pertama kali. Upaya represif adalah upaya represif suatu upaya penanggulangan kejahatan yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Kemudian skincare merupakan rangkaian aktivitas untuk mendukung kesehatan kulit khususnya wajah dan menggunakan produk tertentu wajah merupakan salah satu hal yang penting untuk dijaga dalam penampilan. Wajah merupakan salah satu bagian yang menjadi pusat perhatian. Penggunaan jenis skincare yang sesuai dengan kebutuhan dapat membuat kulit wajah menjadi sehat. Selanjutnya ada faktor-faktor penghambat penegakan hukum. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan membuat undang-undang dan merumuskan peraturan hukum. Perumusan pemikiran membuat hukum dan dituangkan dalam peraturan hukum akan terus menentukan bagaimana penegakan hukum dijalankan. Terus Diktor Rahmat 2009. Penegakan hukum di Indonesia menurut Sudarsono nomor 2003 bagi beberapa faktor, diantaranya faktor hukum sendiri, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Dalam metode penelitian ini saya menggunakan
pendekatan masalah dan sumber jenis data. Dalam pendekatan masalah ini ada dalam penelitian ini pendekatan masalahnya yang digunakan untuk tujuan misalnya meneliti menggunakan pendekatan juridis normatif. Sumber dan jenis datanya pendekatan yang dilakukan bersifat penelitian hukum normatif. Juridis data menjelaskan penelitian hukum normatif dan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dari perpustakaan atau data sumber. Sekian pesan dari saya. Apakah ada tanggapan? Perkenalkan, nama saya Dewa Salena. Di sini saya ingin memberikan sedikit saran. Menurut saya dalam penelitian itu perlu ditambahkan atau membahas mengenai efektivitas sanksi atau hukuman yang diberikan kepada pihak yang terlibat dalam peredaran produk skincare dan izin. Nah, supaya kita tahu loh, kira-kira apakah sanksi administratif, pidana atau denda yang ada itu sudah cukup memberikan penjara atau apakah perlu ada peningkatan atau pembaruan dalam ketentuan hukuman bagi pelanggar. Sumber datanya dari Jadi saran tingkat yang terakhir yang sudah terlihat adalah RU 2022 mau saran dikit gimana kalau masuknya sedikit itu tentang gimana bisa produk skincare ilegal itu masuk ke pasaran, terus gimana pengawasan dilakukan serta tentang apa sih yang dihadapi oleh pihak-pihak yang berwenang untuk menangani masalah skincare yang tidak bepom. ada lagi? Oke, sekian pesan dari kami. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.